Umat yang dikasihi Tuhan, selamat malam. Kita bertemu kembali dalam ibadah keluarga malam hari ini. Karena bulan Juni ini merupakan bulan pelayanan dan kesaksian bagi GPIB, maka renungan firman Tuhan kita dan tata ibadah yang dipakai nuansanya adalah nuansa pelayanan kesaksian dan tata ibadah yang kita pakai ini yang sudah Bapak Ibu Saudara ikuti tadi dan akan kita selesaikan sebentar berasal dari majelis sinode dan akan kita pakai bersama. Seluruh GPIB memakai tata ibadah yang sama malam hari ini. Dan kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan, pemberitaan firman Tuhan dengan tema menguatkan tatanan keluarga. Sebelumnya, mari kita persiapkan Imamat 18. Perjanjian Lama, kitab yang ketiga, Kejadian, Keluaran, Imamat. Pasalnya yang ke-18. Baik, dengan Alkitab terbuka, mari kita berdoa memohon tuntunan kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di sorga, kuasailah kami dengan Roh-Mu yang kudus, mampukan kami mengerti dengan baik berita firman Tuhan ini, dan melakukannya dalam kehidupan beriman kami. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, perikop kita malam hari ini berbicara tentang larangan-larangan. Bapak, Ibu, Saudara bisa mengikuti, ada banyak sekali ayat ini yang mengatur bagaimana kita harus membangun relasi antara anak dengan mertua, anak dengan saudara perempuan, kemudian anak dengan ibunya, anak dengan sepupunya, ya. Hal-hal yang terkait relasi seksual. Ya, cukup banyak, cukup panjang ayat yang dituliskan. Saya akan membacakan Bapak, Ibu, dan Saudara untuk kita semua, dan ini menjadi penekanan dari perenungan firman Tuhan malam hari ini, mulai ayatnya yang ke-26. Jadi Bapak, Ibu, Saudara boleh sebentar setelah ibadah membaca dari ayat 6 dengan teliti, tapi saya akan baca pada ayat ke-26 sebagai dasar. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu ini haruslah tetap berpegang pada ketetapanku dan peraturanku, dan jangan melakukan sesuatu pun dari segala kekejian itu, baik orang Israel asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. Karena segala kekejian itu telah dilakukan oleh penghuni negeri yang sebelum kamu, sehingga negeri itu sudah menjadi najis. Supaya kamu jangan dimuntahkan oleh negeri itu apabila kamu menajiskannya, seperti telah dimuntahkannya bangsa yang sebelum kamu. Karena setiap orang yang melakukan sesuatu pun dari segala kekejian itu, orang itu harus dilenyapkan dari tengah-tengah bangsanya. Dengan demikian, kamu harus tetap berpegang pada kewajibanmu terhadap aku. Janganlah kamu melakukan sesuatu dari kebiasaan yang keji itu yang dilakukan sebelum kamu, dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan semuanya itu. Akulah Tuhan Allahmu. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia adalah setiap kita yang membaca, mengerti, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. 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 Bapak, Ibu, dan Saudara kekasih Tuhan, di tahun 2000 ada sebuah situs online dating. Jadi dating online ini untuk ngedate ya antara laki-laki dan perempuan. Tetapi situs online dating ini unik sekali. Dia dibangun dengan nama Ashley Madison. Ashley Madison yang punya satu tagline, jadi dia punya pengumuman besar, yaitu Life is short, have an affair. Terjemahan bahasa Indonesianya, hidup ini singkat,
karena itu berselingkuhlah. Wow, luar biasa. Dan situs ini mungkin buat kita aneh. Kok ada situs aplikasi di internet yang mengajak orang untuk berselingkuh? Tapi Bapak Ibu Saudara tahu, pengikut dari situs ini puluhan juta. Bahkan itu jumlahnya sudah puluhan juta. Yang mengantri untuk menjadi anggota jauh lebih banyak lagi. Kenapa? Karena anggota-anggota ini merasa bahwa yang menjadi anggota dari situs ini merasa bahwa perselingkuhan itu diizinkan di dalam, khusus di situs ini. Mereka merasa mendapatkan izin, mendapatkan surat untuk oke, silakan kalau mau selingkuh. Di situ para penganutnya yang jumlahnya puluhan juta itu merasa bahwa mereka diajak, mereka memiliki sesuatu yang membuat hidup mereka segar, membuat mereka penuh sukacita dan semangat. Karena di situs ini orang diajak untuk melihat orang lain selain pasangan hidupnya sendiri. Luar biasa ya, Bapak Ibu Saudara. Umumnya pelaku selingkuh itu mengklaim bahwa alasan mengapa ia berselingkuh karena hilangnya cinta terhadap pasangan. Apakah benar selalu karena kehilangan cinta? Ternyata ada banyak penyebab, ya, ada penelitian di seputar ini. Dari sisi psikologis ada beberapa peneliti yang menemukan bahwa kenapa orang selingkuh karena kurang penguasaan diri. Dia tidak mampu menguasai dirinya dan mengikuti keinginan hatinya. Selingkuh itu diawali dengan ketertarikan, baik itu fisik maupun kualitas dan karakter yang ditunjuk oleh seseorang, sehingga dia akhirnya punya hasrat berselingkuh dengan orang itu. Secara psikologis, alasan lainnya adalah, ya, ini berdasarkan penelitian ya, karena hasrat hubungan seksual tambahan. Ya, jadi dia sih punya istri di rumah atau punya suami di rumah, tapi pengen tambah dengan orang lain. Itu alasan orang berselingkuh. Ada juga alasan orang berselingkuh menurut psikologi, kurangnya kepuasan emosional dalam perkawinan. Jadi dia merasa bahwa pasangannya terlalu otoriter, pasangannya terlalu mengatur, ya, sehingga dia merasa bahwa dia tidak puas dengan secara emosional dalam kehidupan perkawinannya. Ada juga alasan berselingkuh secara psikologi karena hasrat mendapatkan penghargaan orang lain. Dia tidak dihargai di rumahnya, lalu dia ketemu pasangan yang kemudian orang lain yang menghargainya lebih daripada pasangan hidupnya di rumah, yang melihat dan memujanya, dan dia tidak pernah merasakan itu, maka kemudian dia memutuskan untuk berselingkuh. Selingkuh juga bisa timbul karena orang tersebut menemukan cinta yang baru. Dia misalnya sadar bahwa dia salah mencintai orang yang dulu yang sekarang menjadi pasangannya, dan dia menemukan cinta yang baru. Atau orang bisa berselingkuh karena balas dendam. Bukan hanya kamu yang bisa selingkuh, saya juga bisa. Jadi dia kemudian melakukan perselingkuhan. Atau ketika pasangan hidupnya melakukan KDRT terhadap dia, dia melakukan perselingkuhan. Ya, ini secara psikologi. Kalau secara moral, masalah selingkuh adalah masalah kurangnya kesetiaan. Jadi orang tersebut tidak mampu untuk mempertahankan kesetiaannya dalam pernikahannya, sehingga dia berselingkuh. Kalau dari sisi rohani, kenapa orang berselingkuh? Karena tidak taat pada Tuhan. Karena tidak melihat Tuhan itu sebagai figur dominan yang harus dihargai dan dihormati dalam kehidupan rumah tangganya. Kalau Bapak Ibu Saudara mengikuti morning call yang saya layani tadi pagi, maka dalam khotbah saya tersebut, saya katakan bahwa perkawinan itu merupakan relasi
spiritual. Jadi jangan main-main. Pikir betul kalau mau kawin. Ketika sudah masuk dalam lembaga perkawinan, maka ikatannya itu kuat. Kenapa? Karena dalam perjanjian baru, relasi perkawinan itu dilihat sebagai relasi Kristus dan jemaat. Dan ketika itu sudah terbangun, tidak mungkin untuk diceraikan. Bayangkan kalau salah satunya kemudian memutuskan pasangan nikah ini ya, memutuskan untuk meninggalkan pasangannya, maka dia harusnya merasa bahwa dia hancur total. Bayangkan kalau kita ditinggalkan oleh Tuhan, seperti apa rasanya. Dan itu bukan hanya di perjanjian baru. Dalam perjanjian lama pun, konsep dasar dari perkawinan itu adalah perkawinan antara Allah dan umat Israel. Jadi itu kuat sekali ikatan perkawinan tersebut. Sehingga dari sisi rohani kalau terjadi perselingkuhan, maka itu artinya tidak taat pada Tuhan. Ya, memalingkan wajah dari ikatan yang telah Tuhan bangun. Dan ini merupakan sebuah pemberontakan terhadap Tuhan. Orang yang berselingkuh, orang yang memalingkan wajahnya dari kehidupan perkawinannya, maka dia melakukan pemberontakan terhadap Allah yang tidak menyukai ya perselingkuhan atau perceraian tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam perikop kita malam hari ini, melalui kitab Imamat ini, Imamat mengangkat hal aturan-aturan yang begitu rinci. Jangan lupa kitab Imamat ini merupakan kitab yang isinya memang aturan-aturan baku yang kemudian menjadi aturan Taurat yang harus dipegang oleh umat Israel. Jadi peraturannya itu sangat runut. Ada banyak sekali yang diatur, khususnya di dalam perikop kita malam hari ini. Di situ dikatakan bahwa seorang laki-laki tidak boleh menikah dengan istri ayahnya, mau itu ibu kandung ataupun ibu tiri. Ada yang begitu? Ada. Tidak boleh menikah dengan saudara perempuannya, dengan cucu perempuannya. Tidak boleh menikah atau kawin ya dengan saudara perempuan dari ayah atau ibunya, tantenya. Tidak boleh kawin sama tante. Ya, tidak boleh kawin dengan sesama saudaranya. Tidak boleh kawin dengan istri saudara ayahnya ya, tantenya. Tidak boleh kawin dengan menantu perempuan. Dengan istri saudaranya. Jadi kalau saya menikah, adik saya menikah, lalu kemudian saya selingkuh dengan istri adik saya, lalu menikah dengan istri adik saya tersebut. Nggak boleh. Tidak boleh menikah dengan anak maupun cucu dari istri, saudara perempuan istri selama istri masih hidup. Tidak boleh ada persinahan, tidak boleh ada hubungan seksual yang tidak normal. Kemudian, tidak boleh melakukan hubungan seksual dengan hewan. Ya, nah, ini diatur khusus dalam perikop Imamat 18 ini. Kenapa sampai Allah mengangkat hal-hal seperti ini melalui kitab Imamat? Karena ini hal-hal yang sering dilakukan oleh bangsa Mesir, ya, masyarakat Mesir, juga masyarakat Kanaan, tempat di mana umat Israel masuk tanah air, ya, tanah perjanjian dan bertemu dengan mereka di situ. Ada tradisi-tradisi yang sudah terbangun. Jangan berpikir ketika umat Israel masuk tanah perjanjian, tanah itu kosong, ya Bapak Ibu Saudara. Tetapi di situ ada penduduk-penduduk asli, kalau kita baca Hakim-Hakim 3, yang memang sengaja Allah tempatkan di situ untuk membantu umat memahami bagaimana artinya punya tanah air sendiri, membangun menjadi bangsa yang kuat. Nah, Kanaan itu punya tradisi yang dalam tanda kutip menarik. Perselingkuhan yang kadangkala disebut perselingkuhan kudus. Karena mereka melakukan hubungan seksual dalam rangka memuja Molok, memuja dewa-dewa asing. Dan Allah sangat membenci hal tersebut. Nah, kalian sudah pernah lihat di Mesir. Kalian lihat juga di Kanaan.
Jadi kitab imamat ini muncul atau aturan-aturan imamat ini muncul ketika umat Israel sudah masuk tanah perjanjian. Karena ini merupakan aturan-aturan Taurat yang harus dipatuhi. Jadi melalui perikop ini Allah mau mengatakan bahwa relasi perkawinan yang terbangun dalam kehidupan rumah tanggamu itu kudus adanya. Kalian harus jaga kualitas kehidupan perkawinan tersebut. Karena kalau kualitas perkawinan itu terjaga, maka bagi pasangan yang Tuhan anugerahkan anak-anak itu juga akan bertumbuh secara moral, secara etika, secara spiritual juga sehat. Tapi kalau mereka berada di tengah kehidupan ayah ibunya yang punya relasi tidak sehat, anak-anak juga akan membentuk diri mereka menjadi orang-orang yang juga di kemudian hari tidak sehat. Baik fisik, spiritual, emosional, psikologi mereka tidak sehat. Ya, Bapak, Ibu, dan Saudara, itu sebabnya perikop yang malam hari ini kita ikuti pembacaannya masuk pada bagian yang saya baca tadi. Betapa bagi Allah hal-hal yang ditulis sebelumnya dalam perikop Imamat 18 ini keji bagi Tuhan. Keji itu artinya apa? Menjijikkan. Ya, merupakan sesuatu yang buruk, sangat buruk di mata Tuhan. Allah tidak menyukainya. Sesuatu yang keji. Karena relasi perkawinan itu tadi yang begitu kudus di hadapan Allah, yang punya ikatan kuat bahwa di dalam perkawinan tersebut ternyata ada banyak sekali perbedaan yang kita temukan antara diri kita dan pasangan kita. Ini bukan hal yang aneh. Setiap orang itu bertumbuh dari lingkungannya. Sehingga ketika masuk dalam kehidupan perkawinan, dia berani untuk membangun, berani menikah, berani kawin. Berarti berani membangun sebuah totalitas baru yang berangkat dari perbedaan. Si suami, si istri nggak bisa, Bapak, Ibu, Saudara, ketika sudah masuk dalam perkawinan, kemudian mengatakan begini, ternyata saya salah pilih suami, ternyata saya salah pilih istri, kamu tuh sebenarnya nggak cocok dengan saya itu sebenarnya nggak kepingin punya istri seperti kamu. Nggak bisa, karena sekali perkawinan itu sudah diberkati dan diteguhkan, sifatnya kekal. Hanya Tuhan yang bisa memisahkan. Karena esensinya adalah relasi Kristus dan jemaat, umat dan Allah yang harus betul-betul dipertahankan. Sehingga sekali lagi, dari keharmonisan kehidupan pasangan suami istri akan melahirkan pribadi-pribadi baru melalui anak-anak yang juga sehat. Ketika mereka membangun kehidupan rumah tangganya, mereka akan membangun kehidupan rumah tangga yang sehat. Mereka belajar dari kehidupan orang tuanya. Teladani dari kehidupan orang tuanya. Bapak, Ibu, Saudara, ada banyak sekali berita akhir-akhir ini. Karena pandemi COVID-19 ini yang menyebabkan orang harus melakukan mayoritas aktivitas di dalam rumah, suami, istri, anak-anak kumpul serumah, maka muncul banyak konflik-konflik. Berantem suami istri, kenapa? Ini masalah ekonomi. Bapak, Ibu tidak keluar rumah untuk mencari pekerjaan karena kantor tutup. Ini menyangkut penghasilan, ribut suami istri. Bagaimana kami bisa hidup di tengah situasi seperti ini? Anak-anak menjadi tidak betah. Mereka menjadi korban dalam tanda kutip pertengkaran orang tua mereka. Mereka juga mengalami persoalan. Keinginan-keinginan mereka tidak bisa terpenuhi. Mungkin kepingin makan ini itu nggak bisa. Adanya cuman ini. Pilihannya adalah makan atau tidak makan. Dan itu menimbulkan stres di dalam kehidupan keluarga. Bagaimana supaya tidak stres, Bapak, Ibu, dan Saudara? Bagaimana supaya suasana harmonis itu bisa tetap terjaga
Di tengah-tengah situasi pandemi, keluarga berkumpul terus, ketemu terus. Ya Bapak Ibu, kalau rumahnya besar, bosen mungkin dengar istri yang ngomel terus, atau dengar suami yang bolak-balik nanya makanan kok cuman itu, makan apa lagi hari ini. Kita masih bisa satu di sana, satu di sini, tidak melihat wajah. Tapi mereka yang rumahnya adalah tempat mereka duduk menerima tamu, adalah tempat di mana mereka makan, adalah tempat di mana mereka nonton TV, kadangkala adalah tempat untuk tidur. Ketemu ya dia lagi nggak boleh keluar rumah, harus dalam rumah. Bagaimana membangun hubungan harmonis di tengah situasi seperti itu? Bapak Ibu Saudara, masalah itu berbeda-beda. Setiap orang, cara menghadapinya juga berbeda-beda. Saya tidak bisa memberikan satu resep dan itu kemudian berlaku untuk semua orang, tidak. Tetapi bagaimana supaya kita paling tidak berupaya membangun relasi internal antara suami istri, orang tua, anak itu dengan baik. Pertama-tama, melihat bahwa persoalan yang ada dalam kehidupan keluarga adalah masalah seisi keluarga tersebut. Tidak bisa kita katakan begini, papa sih nggak kerja, mama sih kenapa berhenti terima kue, dan lain sebagainya. Nggak bisa. Ketika tidak ada nasi, seluruh keluarga bertanggung jawab. Oke, adanya cuman ini ya. Kita masak, kita bagi. Cuman ada satu cangkir berasnya. Kita masak, kita bagi. Mungkin terpaksa satu piring kita masing-masing makan hanya bisa 5 sendok makan. Untuk seluruh keluarga. Dan hanya ada itu. Tapi nikmatilah kesusahan itu dalam kebersamaan. Sama halnya kalau bahagia, nikmati dalam kebersamaan. Itu istilah yang dipakai oleh perjanjian baru, rumah dalam bahasa Yunani, oikos. Oikos, istilah yang dipakai kemudian di dalam oikumene. Ya. Oikos itu rumah, menei itu bersama-sama. Artinya apa? Kalau engkau sudah tinggal dalam satu rumah yang sama, di satu tempat bocor, semua isi rumah itu merasa kebasaan. Satu tempat bolong sehingga tikus masuk. Tikus bukan hanya mengganggu ibu rumah tangga, tapi seluruh keluarga terganggu. Jadi kalau ada persoalan, hadapi bersama dan lihat itu sebagai masalah bersama. Dan dibutuhkan kerendahan hati. Jangan congkak, jangan sombong. Saya bisa sih mencari duit tanpa kamu. Situasi begini saja yang membuat saya nggak bisa keluar rumah. Jangan sombong atau tinggi hati. Persoalan itu bisa diatasi ketika semua merasa rendah hati. Masalah ini berat, mari kita tanggung bersama. Jangan saling menyalahkan. Jangan merasa diri lebih berharga daripada yang lainnya. Jangan merasa saya lebih hebat dari yang lainnya. Tanggulangi kesusahan bersama supaya kehidupan keluarga itu dihadapi juga dalam kebahagiaan dan sukacita. Bangun relasi yang penuh kasih. Rawat sikap saling menghargai dalam keluarga. Itu yang Tuhan inginkan. Jadi Bapak Ibu Saudara, saya berikan beberapa poin dalam kehidupan keluarga yang sebaiknya Bapak Ibu dan Saudara bangun. Pertama, lihatlah keluarga sebagai tempat bertumbuh. Dari bayi secara fisik, dari bayi kita lihat anak itu bertumbuh sampai dia dewasa. Kita mengikuti proses-proses pertumbuhannya. Sehingga kita mengerti sekali bagaimana dia bergumul dengan masalah-masalahnya. Istri suami mungkin secara fisik tidak bertumbuh lagi. Tetapi kita melihat secara psikologi, secara iman, pasangan kita bertumbuh dan kita lihat bagaimana proses itu terjadi. Jadi keluarga adalah tempat kita bertumbuh bersama. Harus lihat seperti itu. Tapi saya nggak melihat suami saya bertumbuh tuh imannya.
Saya nggak melihat istriku tuh baca Alkitab, dekat sama Tuhan, nggak pernah. Jangan saling menyalahkan. Kalau dia tidak bertumbuh, maka persoalannya juga ada pada diri saya. Kalau saya tidak bertumbuh, maka saya memberikan ide, Ibu, Bapak, bagaimana kita bertumbuh bersama. Ajak seisi keluarga, beribadah bersama. Ibadah itu harus dilihat sebagai sebuah kebutuhan dalam kehidupan keluarga. Yang kedua, keluarga merupakan tempat mentransfer nilai-nilai positif kehidupan Kristiani yang benar dan baik. Sehingga yang negatif ya tidak ditransfer. Yang negatif kita buang, kita matikan. Kalau saya orangnya selalu berbagi, ini nilai positif. Selalu berbagi, selalu merasa kok saya ini hidup untuk diri saya sendiri ya. Lalu kemudian ibu bapak memutuskan misalnya memberikan mentega atau gula pasir sekilo. Untuk apa? Untuk dibagikan nanti kepada masyarakat lewat bukan baksos ya, kita lewat pembagian paket kasih yang kita berikan pada masyarakat sekitar dan pada keluarga-keluarga terdampak pandemi. Mungkin di jemaat Jurangmangu, tapi Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan khotbah ini juga mungkin mengalami di jemaat masing-masing. Nah, pada saat kita ingin memberi gula setengah kilo lah, tidak usah 1 kilo, setengah kilo, kita ajak istri atau suami dan anak-anak, mama, papa mau memberikan ini untuk bantuan gak banyak. Mari kita berdoa yuk sama-sama. Pemberian ini adalah pemberian kita semua. Sehingga orang diberkati lewat apa yang kita berikan. Jadi di sini ada nilai-nilai yang kita transfer, nilai-nilai baik. Sehingga satu saat ketika anak-anak kita besar, mereka lihat bahwa memberi, menolong orang itu sesuatu yang positif dan baik kita teruskan. Karena kita pelajari itu dari papa mama kita. Bagaimana nilai-nilai firman Tuhan itu diterapkan. Jadi rumah atau keluarga adalah tempat mentransfer nilai. Yang ketiga, keluarga adalah tempat munculnya persoalan, tetapi juga tempat menyelesaikan persoalan. Bapak Ibu Saudara tidak bisa hanya merasa bahwa rumah ini seperti kompor, panas terus, masalah terus. Oke, masalah timbul dari rumah, mari selesaikan sama-sama. Jangan saling menyalahkan, jangan saling membuli, ya. Kata-kata, pukulan, celaan itu bullying yang bisa merusak harga diri seseorang. Tapi di tengah keluarga kalian menghadapi persoalan, selesaikan di tengah keluarga sendiri. Tidak ada beras. Bagaimana kita mau belanja uang waktu itu dipakai untuk ini, dipakai untuk kamu sih, kamu. Berhenti menyalahkan. Persoalannya adalah makanan, mari kita selesaikan itu. Persoalannya adalah uang, mari kita selesaikan sama-sama. Persoalannya adalah anak, mari kita selesaikan sama-sama. Jangan melebar kemana-mana. Yang keempat, keluarga adalah tempat membangun kekuatan baru. Persoalan di luar sana terlalu banyak. Bagaimana Bapak, Ibu, dan Saudara mampu menghadapi realitas di luar sana kalau saudara tidak mendapatkan kekuatan itu dari rumah sendiri? Karena itu ingat, suamiku kerja, istriku kerja, anak-anakku masih sekolah, butuh tempat belajar, butuh waktu untuk belajar. Mari Bapak Ibu Saudara, belajar saling memahami satu dengan yang lain. Sesudah itu bagaimana cara kita membangun kekuatan dari keluarga kita? Berdoa bersama. Lihat Tuhan sebagai pusat dari segalanya dalam keluarga. Sehingga kita mampu untuk mengatasi persoalan hidup. Karena katakan jujur terbuka pada anak-anak, pada istri. Saya tidak kuat. Papa tidak mampu. Papa butuh kekuatan dari Tuhan. Dan mari kita berdoa bersama.
Itu penting sekali Bapak Ibu Saudara. Dalam rangka menggalang kekuatan untuk menghadapi realitas kehidupan di luar. Yang terakhir, keluarga adalah tempat kita menerapkan cinta kasih Allah. Jangan cari kasih di luar sana. Untuk apa berselingkuh? Tuhan sudah memberikan yang terbaik dalam kehidupan rumah tanggamu. Fisik boleh berubah, tapi tidak ada orang yang mengerti saya seperti cara pasangan saya memahami saya. Itu terus dibangun dalam pikiran dan hati. Bapak Ibu pikir ketika berselingkuh persoalan dalam rumah selesai, ada juga kita tambah masalah. Punya anak di luar nikah sana, sementara di rumah anak-anak saja susah makan. Apakah persoalan selesai? Bertambah masalah. Seberapa banyak pun uang yang Bapak Ibu Saudara miliki, kalau hati dan pikiran tidak tenang, sia-sia semua yang ada di tangan. Jadi mari kita lihat keluarga kita sebagai hal yang positif dalam kehidupan kita. Bersyukur untuk kehidupan keluarga kita. Merasakan betapa berbahagianya kita punya istri, punya suami, punya anak-anak seperti ini. Kalau tidak punya anak, maka pasangan hidupku adalah yang terbaik yang Tuhan sediakan bagiku. Tetap bersyukur. Tuhan tidak pernah tinggalkan orang-orang yang mengutamakan Tuhan dalam kehidupan keluarganya. Bapak Ibu Saudara, tidak ada orang yang tidak punya persoalan. Tetapi bagaimana kita melibatkan Tuhan dalam persoalan kita, itu yang penting. Terpujilah Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita masuk dalam saat teduh. Dan setelah saat teduh, kita akan pujikan Gita Bhakti 245, Hidupku Disentuh Oleh Kasih Tuhan. Dan sambil menyanyikan lagu ini, Bapak Ibu Saudara dapat memberikan persembahan, baik itu dimasukkan amplop atau kalau mau transfer dengan m-banking, dipersilahkan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.